Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bukhari, NIM A420180127, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, untuk memenuhi tugas UTS evolusi. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa soal UTS. Untuk soal itu sendiri, yang pertama yaitu beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Soal kedua, jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Yang ketiga, proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi, chain flow, genetic drive, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja, sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring jalannya waktu, atau dengan kata lain berevolusi. Untuk menjawab soal yang pertama tentang mengapa kita sebagai seorang muslim perlu belajar evolusi. Yang pertama yaitu teori evolusi menjelaskan tentang terjadinya alam raya dan tanda-tanda alam, sehingga menambah keyakinan kita terhadap kebesaran dan kekuasaan keagungan Allah SWT. Yang kedua, agar kita dapat mengenal sistem kehidupan tumbuhan, hewan. Yang ketiga yaitu agar kita dapat meningkatkan rasa bersyukur kepada Allah SWT dengan mengenal dan mengetahui struktur tubuh atau organ-organ tubuh macam penyakit dan cara mengatasi penyakit dari konsep reproduksi. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal kedua tentang pengertian evolusi dan pernyataan evolusi as theory and fact. Yang pertama yaitu tentang pengertian evolusi. Evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dan lanjut ke pernyataan tentang evolusi as theory and fact, dilanjut di slide selanjutnya. Ya, pada slide ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud pernyataan evolution as theory and fact. Yang pertama yaitu evolusi merupakan perubahan dari waktu ke waktu. Jadi evolusi membutuhkan waktu yang sangat lama. Lanjut, evolution as theory or fact bisa dikatakan suatu teori maupun fakta, namun bukan teori. Ya, pada pernyataan ini teori dan fakta adalah suatu kesinambungan yang tidak bisa dipisahkan. Lanjut ke evolusi sebagai teori. Dapat diartikan hanya sebagai opini atau dugaan. Itu hanya teori. Jadi teori evolusi itu adalah opini dari orang-orang terdahulu. Bukan, itu hanya teori semata. Lanjut ke soal terakhir tentang proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen flow, genetic drive, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja, sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, atau dengan kata lain berevolusi. Penjelasan dijelaskan di slide berikutnya. Ya, menurut proses evolusi makhluk hidup dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang seleksi alam. Seleksi alam adalah proses bertahan di mana alam menyeleksi bentuk-bentuk yang cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Untuk seleksi alam yang bekerja pada suatu populasi harus ada variasi dan
kompetisi dalam populasi sebagai bahan seleksi. Jadi setiap makhluk hidup itu memiliki kompetisi untuk mempertahankan kehidupan dan keberlangsungan hidup mereka. Konsep seleksi alam berpendapat bahwa organisme yang lebih cocok dengan lingkungannya akan bertahan dan bereproduksi lebih baik dibanding dengan organisme yang kurang cocok dengan lingkungannya. Biasanya untuk makhluk hidup yang tidak cocok pada lingkungannya akan mengalami kepunahan dan tidak berlanjut kehidupannya. Lanjut ke mekanisme evolusi lanjutan. Random genetic drive adalah hilangnya lepasnya frekuensi alel secara kebetulan atau dapat dikatakan merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian, migrasi, atau isolasi. Ada dua kategori penyebab, the bottleneck effect dan the founder effect. Lanjut ke penjelasan mutasi. Mutasi adalah perubahan secara acak pada struktur DNA yang disebabkan oleh faktor eksternal dan mutagenik atau formal internal, kesalahan saat replikasi. Jadi mutasi ini adalah perubahan genetika akibat terjadinya perubahan dari luar tubuh makhluk hidup yang menyebabkan mutasi DNA pada struktur DNA makhluk hidup tersebut. Lanjut ke penjelasan gene flow. Gene flow adalah perpindahan materi genetik dari suatu populasi ke populasi lainnya terjadi melalui interbreeding. Jadi biasanya mengalami perkawinan silang antara bebek dengan angsa, biasanya akan mengalami gene flow. Teori ini bisa diakibatkan perkawinan antara berbeda jenis tapi masih tetap satu famili. Contohnya tadi adalah bebek dengan angsa, masih satu genus. Lanjut ke rekomendasi gen. Rekomendasi seksual terjadi karena proses produksi seksual yang menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Pada reproduksi terjadi rekomendasi gen memberi peluang terjadinya variabilitas sehingga berpengaruh terhadap evolusi populasi. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang kelima proses evolusi makhluk hidup. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.